Selamat siang, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan siang hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, mengucap syukur untuk siang hari ini. Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami baca, kami renungkan, boleh kami pahami, terlebih boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Renungan siang hari ini diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi semua dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Renungan siang hari ini akan saya berikan judul, persembahan bukan hanya jumlahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang tua yang mengasihi anak-anaknya tentunya akan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahwa kekayaan dan kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat anaknya meraih keberhasilan dari perjuangan orang tuanya mengajar dan membutuhi semua keperluan anaknya sampai dapat sukses. Orang tua akan bekerja keras, bahkan jika masih kurang sampai meminjam uang. Demikian besarnya kasih orang tua kepada anaknya, hanya ingin melihat anaknya dapat bahagia dan berhasil. Maka menghabiskan banyak uang, bahkan sampai berhutang, bukanlah pemborosan, tetapi sebisa dan semampunya akan dilakukan karena kasihnya kepada anaknya. Sama seperti perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Namun bagi Yudas Iskariot, apa yang dilakukan perempuan itu adalah pemborosan. Karena memang bagi Yudas Iskariot itu adalah pemborosan. Karena baginya lebih mengasihi uang daripada kasihnya kepada Yesus. Tetapi bagi perempuan itu, minyak narwastu ini yang mahal itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan kasihnya kepada Yesus. Demikian juga halnya yang dapat kita lihat melalui nats ini. Ketika Tuhan Yesus memperhatikan orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan, Yesus berkata bahwa walaupun janda miskin itu hanya memberikan 2 peser, namun dia memberikan lebih banyak daripada semua orang, bahkan dari orang kaya yang memberi dalam jumlah besar. Karena semua orang itu memberi dari kelimpahannya, sementara janda miskin itu memberi dari kekurangannya, bahkan semua yang ada padanya. Walaupun janda yang miskin itu hanya memberi 2 peser, namun pemberiannya jauh lebih banyak dari semuanya. Karena yang diberikan adalah dari seluruh yang ada padanya. Dari sini kita dapat melihat bahwa persembahan itu bukan masalah jumlah yang diberikan, namun bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan bukanlah pemborosan ataupun akan kehilangan, tetapi kita hendak memberikan yang terbaik kepada Tuhan adalah karena kasih kita kepada Tuhan
yang telah memelihara dan menyediakan seluruh kebutuhan hidup kita. Sama seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya, tidak akan merasa kehilangan ataupun rugi mengorbankan semua yang ada padanya untuk keberhasilan anak-anaknya. Demikian juga kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak akan merasa kehilangan atau rugi memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena kita memang benar-benar mengasihi Tuhan. Kita juga dapat belajar dalam hal memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, seperti janda Sarfat kepada Elia, atau seperti jemaat di Makedonia, yang walaupun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, sebab mereka memberi sesuai kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nilai dari persembahan itu tidak ditentukan dari jumlahnya, tetapi motivasi dan hati si pemberi tentang pengakuan dan kasihnya kepada Tuhan. Jika kita lebih dalam lagi, persembahan yang terbaik bagi Tuhan tidak hanya sebatas pada materi, tetapi juga adalah hidup kita, sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebagaimana juga dengan kasih Kristus yang memberikan nyawanya bagi kita, demikianlah kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan hidup kita menjadi persembahan yang kudus dan yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.